Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Langes Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sobat-sobat Langes Dimar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita misteri mistis, dimana cerita ini sangat menarik untuk didengarkan sobat-sobat semuanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita saling mendoakan. Mudah-mudahan sobat-sobat semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini berawal di tahun 2004. Sebut saja namanya Ahmad. Ahmad ini rumahnya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ahmad pada waktu itu, Ahmad ini baru lulus SMA, masih usia sekitar 19 tahun. Setelah lulus, Ahmad ini jadi pengangguran di desanya karena di desanya ini jauh dari kota. Dan pada waktu itu kebetulan salah satu tetangganya, di mana tetangganya itu sebut saja namanya Salim. Salim ini usianya sudah di atasnya Ahmad. Salim ini sekitar 25 tahun. Dan Salim kebetulan itu pulang dari Solo, dimana Salim ini sewaktu di Solo itu bekerja membantu jualan kucingan salah satu saudaranya. Kebetulan waktu itu Salim pulang ke kampung, dan pada waktu itu Salim ini bertemu dengan Ahmad dan bercerita kepada Ahmad kalau Salim ini punya rencana buka angkringan, tapi nanti bukanya tidak di Blora atau di Solo, tapi mau buka di daerah Semarang. Setelah ngobrol-ngobrol cukup panjang, Salim ini mengajak Ahmad. Akhirnya Ahmad pun mau, hitung-hitung untuk cari pengalaman, karena di desa Ahmad dan Salim ini masih sepi, sulit untuk mencari pekerjaan. Dan Salim pun bercerita kepada Ahmad bahwa Salim ini sudah mempunyai tabungan, di mana tabungan itu kemungkinan sudah cukup untuk usaha di Semarang nanti. Dan setelah seminggu kemudian, Salim dan Ahmad ini pergi ke Semarang. Setelah di Semarang, Salim dan Ahmad ini bersiap-siap untuk mencari tempat dan mempersiapkan segala sesuatu untuk jualan angkringan tersebut. Singkat cerita, jualan Salim ini sudah hampir 1 bulan, tapi angkringan ini masih sepi. Misal pun ada pembeli, itu cuma 1 atau 2 orang. Tidak seperti angkringan-angkringan lainnya, kalau sore atau malam itu banyak yang nongkrong. Tapi kepunyaan Salim ini sepi, dan Ahmad pun merasa seperti tidak enak. Karena pada bulan pertama itu Ahmad ini juga dibayar sama Salim. Dan di waktu pada jualan, Salim ini sepertinya sudah malas-malasan, agak malas. Soalnya
angkringan sepertinya tidak berkembang. Biasanya tutup jam 11 malam atau jam 10 malam. Ini Salim ini jam 9 itu atau jam 8 itu sudah pulang karena pengunjung sepi, dan angkringan tersebut diserahkan kepada Ahmad. Salim pun pulang ke kontrakan, ke rumah kontrakan tersebut. Dan di pagi harinya, di waktu Salim biasanya itu pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan angkringan nanti sore, ini sepertinya Salim ini sudah malas atau tidak semangat. Ahmad pun kadang memberi support, memberi semangat kepada Salim. Salim seperti sudah ogah-ogahan. Dan akhirnya Ahmad yang berbelanja ke pasar. Dan pada malam harinya, seperti biasa, angkringan itu selalu sepi. Kalaupun ada yang beli, orangnya itu-itu saja. Salah satunya sebut saja Pak Parno. Pak Parno ini hampir setiap sore atau malam nongkrong di kucingannya Salim ini. Karena pembeli nggak begitu ramai atau cuma 1-2 orang, terkadang Salim ini iseng-iseng ngobrol sama Pak Parno. Karena misal pun ada pembeli, itu sudah dilayani sama Ahmad. Ujungnya, perkiraan Pak Parno, angkringan Salim ini tidak ada untungnya, atau misal pun ada untung itu masih terlalu mepet. Dan di waktu ngobrol-ngobrol tersebut antara Salim dan Pak Parno ini menyarankan Salim supaya mencari syarat untuk dagang tersebut. Salim pun akhirnya merespon, gimana caranya cari syarat tersebut. Pak Parno pun langsung ngasih solusi. Dan Pak Parno bilang kalau Salim nanti mau diantarkan. Karena Pak Parno ini dulu-dulunya ini seorang sopir, di mana pada waktu itu ada salah satu seorang itu sewa rental mobil bersama sopirnya. Dan kebetulan pada waktu itu Pak Parno ini yang menjadi drivernya. Dan pada waktu itu ternyata penumpangnya Pak Parno ini menyuruh Pak Parno itu mengantarkan ke salah satu tempat, di mana tempat itu di daerah Pantura. Dan sesampainya di situ, ternyata Pak Parno ini baru paham kalau yang dituju penumpangnya ini adalah juru kunci, di mana di situ adalah tempat keramat yang banyak orang luar kota itu sering berkunjung ke situ, ke daerah Pantura itu, untuk mencari atau mengalap berkah. Dan sepertinya Salim ini tertarik dengan cerita Pak Parno ini. Akhirnya Salim ini berkata sama Pak Parno, sewaktu-waktu nanti kalau Salim sudah ada waktu, minta tolong kepada Pak Parno untuk mengantarkan ke tempat yang diceritakan Pak Parno tersebut. Seminggu kemudian, akhirnya Salim ini menemui Pak Parno supaya diantarkan ke tempat yang diceritakan pada malam waktu itu. Pak Parno pun mengiyakan. Dan Ahmad pun juga diikut sertakan. Salim pun mengajak Ahmad. Padahal Ahmad ini tidak tahu ini mau kemana, tujuannya apa. Kalau tanya sama Salim, Salim ini selalu menjawab, sudah tenang saja, yang penting kamu ikut. Singkat cerita, akhirnya Salim, Ahmad, dan Pak Parno ini sampai di daerah Pantura tersebut. Sesampainya di situ, Pak Parno
ini menemui seorang juru kunci dan mengenalkan Salim dan Ahmad ini kepada juru kunci. Dan yang berkepentingan itu adalah Salim. Akhirnya Salim pun berbicara langsung dengan juru kunci. Dan juru kunci itu bilang kepada Salim, kalau ingin kaya, kamu harus mau melakukan ritual dan ada persyaratannya. Dan juru kunci tersebut mengatakan kalau persyaratannya itu Salim itu harus menyediakan gagak, seekor burung gagak, di mana burung gagak tersebut nanti untuk ritual pada malam yang ditentukan juru kunci itu. Dan juru kunci tersebut mengatakan juga, nanti sewaktu kamu sudah sampai di tempat ritual, kamu harus mempersiapkan diri membakar atau memanggang seekor burung gagak tersebut hidup-hidup. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dicabut bulu-bulunya, langsung dibakar hidup-hidup. Dan tentunya nanti kamu akan saya kasih mantra-mantra. Dan ingat, Salim ini tidak boleh punya rasa takut kalau sudah sampai di situ. Apapun yang terjadi, kamu harus kuat. Singkat cerita, akhirnya Salim, Pak Parno, dan Ahmad ini pulang. Sesampainya di rumah, Salim ini minta tolong sama Pak Parno supaya mencarikan seekor burung gagak. Dan Pak Parno pun mengiyakan. Setelah mendapatkan burung gagak tersebut, seminggu kemudian Pak Parno ini, Salim, dan Ahmad setelah sampai di rumahnya juru kunci, Salim ini menyerahkan burung gagak tersebut. Dan akhirnya ritual akan dimulai. Burung gagak tersebut kembali diserahkan lagi kepada Salim supaya untuk ritual nantinya. Pada akhirnya Pak Parno, Salim, Ahmad menuju lokasi yang sudah ditentukan kemarin, di mana lokasi itu di pinggir pantai. Sebelum masuk ke area ritual tersebut, itu melewati seperti hutan kecil atau ladang-ladang ilalang yang tanamannya itu antah berantah. Setelah mendekati tempat ritual sekitar 200-an meter, Ahmad sama Pak Parno ini berhenti dan menunggu di situ. Dan yang melanjutkan ke tempat ritual adalah Salim. Sesaat kemudian Salim ini mencari tempat yang enak untuk ritual tersebut. Dan tidak lupa akhirnya Salim mengeluarkan barang-barang yang sudah dipersiapkan tadi, seperti korek, seperti arang, dan tidak lupa gagak tersebut. Sesampainya itu langsung Salim ini merapalkan sesuatu dan memulai untuk membakar burung gagak tersebut. Sebenarnya Salim ini tidak tega dengan burung gagak ini, karena tidak disembelih, langsung dibakar hidup-hidup. Bahkan burung gagak itu meronta-meronta. Walaupun pada akhirnya juga mati, Salim ini kasihan. Dan akhirnya bulu-bulu burung gagak itu perlahan-lahan mulai habis. Aroma menyengat itu kemana-mana. Sesaat kemudian bau daging bakar itu mulai menyengat. Bahkan
Pak Parno dan Ahmad dari kejauhan itu sudah mencium kalau Salim ini sudah membakar burung tersebut. Akan tetapi burung ini sudah mulai matang, sudah mulai agak gosong, tapi tidak ada apa-apa di situ. Ternyata tidak ada terjadi apa-apa di situ. Baru saja Salim itu dalam hatinya berkata begitu. Dari depan itu samar-samar Salim ini melihat berbentuk putih seperti orang berjalan mendekat. Semakin dekat samar-samar, bentuknya jelas sekali. Salim ini melihat ternyata yang mendatangi Salim ini pocong. Dan Salim pun mundur dari duduknya. Sesampainya pocong itu mendekati Salim, ternyata pocong itu tidak mengambil burung gagak tersebut. Dia langsung berbalik arah lagi pergi. Tidak selang beberapa lama, dari arah kanan itu ada makhluk yang sangat mengerikan. Matanya menyala dan di arah kejauhan sudah mulai ketawa. Makhluk itu mendekati Salim. Setelah mendekati Salim, Salim ini sampai menutup mata. Saking takutnya. Tetapi makhluk yang besar tinggi tersebut setelah mendekat itu juga tidak mengambil burung gagak tersebut yang sudah dibakar Salim. Perlahan-lahan makhluk besar itu juga pergi. Salim pun heran, kenapa? Padahal juru kunci kemarin itu bilang kalau burung yang sudah dibakar ini ada yang mengambil. Berarti ritualmu itu berjalan lancar. Dalam hatinya Salim, mungkin ini sudah gagal. Hampir 1 jam berikutnya Salim ini sudah mau putus asa, tapi masih membaca mantra-mantra yang diberikan juru kunci. Dan perlahan-lahan dari depan, dari bibir pantai itu seperti angin itu mulai kencang. Angin itu kencang sekali. Dan Salim pun merasa punya ketakutan yang lebih daripada tadi. Di depan sana, di bibir pantai, samar-samar itu seperti ada orang yang berjalan mendekat. Dan semakin mendekat, walaupun malam itu gelap, samar-samar Salim ini melihat kalau yang mendatangi itu wanita yang sangat cantik dan berpakaian seperti ratu, beraksesoris emas semua. Warna pakaiannya juga kuning keemasan. Dan perempuan itu mendekati Salim, tapi tidak bicara apa-apa. Setelah perempuan itu mendekati Salim, ternyata di belakangnya itu ada seorang laki-laki. Menurut pemikiran Salim, mungkin itu adalah pengawalnya, tapi berpakaian seperti ala-ala kerajaan. Dan tanpa diperintah perempuan tersebut, salah satu pengawal ini mengambil gagak yang sudah dibakar Salim ini. Setelah pengawal ini mengambil, perempuan itu langsung berbalik badan dan meninggalkan Salim. Perlahan-lahan perempuan dan pengawal ini memasuki laut tersebut, entah kemana perginya. Dan Salim pun agak lega, ternyata gagak tersebut ada yang mengambilnya. Dan akhirnya Salim ini mencari Ahmad dan Pak Parno yang telah menunggunya tadi.
Setelah sampai di rumah kontrakan Salim dan Ahmad ini, Ahmad ini seperti kecapean. Ahmad ini langsung berpamitan kepada Salim kalau mau tidur di kamar, karena di kontrakan tersebut ada 2 kamar, yang satu untuk Ahmad, yang satu untuk Salim. Tapi Salim ini masih duduk-duduk di ruang tamu sambil merokok. Ahmad pun akhirnya tidur. Setelah menghabiskan rokok 1 batang, Salim pun beranjak dari situ dan masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Salim ini sangat terkejut. Ternyata begitu membuka kamar, di atas ranjangnya Salim ini, di atas dipan tempat tidurnya Salim, banyak sekali emas-emasan tersebut. Ada gelang, ada cincin, ada liontin, bermacam-macam, ada kalung. Salim pun akhirnya saking senangnya itu memanggil Ahmad. Ahmad pun dibangunkan dan menunjukkan kepada Ahmad kalau ritual tadi itu ternyata berhasil dan ini hasilnya. Tapi waktu itu Ahmad ke kamarnya Salim. Ahmad ini seperti melihat Salim ini seperti biasa-biasa saja. Dan akhirnya Salim ini mengambil beberapa emas-emasan itu dikasihkan kepada Ahmad. Tapi Ahmad ini menolak dengan halus. Saking senangnya Salim ini mendapatkan harta yang berlimpah, dan Ahmad tidak mau diberi sedikit pun dari hasil ritual tersebut. Akhirnya Salim ini berkata kepada Ahmad, ya sudah, kalau kamu gak mau ini tidak masalah. Aku kasih itu angkringan dan seluruh dagangan untuk kamu semuanya. Karena Salim ini sudah tidak minat lagi untuk berdagang. Singkat cerita, hampir setiap harinya Salim ini berfoya-foya. Bahkan tidak pernah berkunjung atau melihat angkringan tersebut. Dan hampir setiap malam Salim ini gonta-ganti perempuan dibawa ke tempat kontrakan. Tidak jarang pula Salim ini bermabuk-mabukan. Setiap hari foya-foya terus. Sebulan kemudian bahkan Salim ini sudah memesan rumah di salah satu perumahan di kota. Karena masih menunggu proses pembangunan, Salim ini masih satu rumah dengan Ahmad dikontrakan. Setelah rumahnya ini sudah mulai selesai dibangun yang dipesan Salim ini, akan tetapi emas-emasan itu sudah menipis. Salim akhirnya bicara sama Ahmad kalau Salim ini mau ritual lagi seperti dulu. Tapi Ahmad ini menyarankan kalau bisa jangan, sudah hindari hal-hal yang seperti itu. Tapi Salim ini ngotot, selalu ngotot. Bahkan kalau Ahmad tidak mau mengantarkannya tidak masalah. Dan pada waktu itu akhirnya Salim mencari burung gagak. Setelah mendapatkan burung gagak, Salim ini berangkat sendiri tanpa ditemani Pak Parno dan Ahmad ini. Karena Salim ini sudah punya mobil, Salim ini berangkat sendiri. Akan tetapi di tengah perjalanan, sebelum sampai di tempat yang dituju, Salim ini mendadak kecelakaan. Dan anehnya lagi, Salim ini ditemukan warga sekitar yang berada di tempat kecelakaan tersebut. Badannya itu gosong, padahal mobil yang ditumpangi Salim ini sama sekali tidak terbakar, tapi seluruh badan Salim ini gosong. Setelah Salim dimakamkan,
Ahmad ini menyimpulkan kalau kecelakaan Salim ini ada kaitannya dengan ritual tersebut, dengan cara kematian Salim tersebut, dengan tubuh gosong mungkin seperti gagak yang sudah dibakar Salim sampai gosong tersebut. Dan pada akhirnya Ahmad ini berjuang untuk membesarkan angkringan tersebut. Dan ternyata setelah kematian Salim, Ahmad ini rezekinya semakin bagus, angkringan semakin ramai. Tapi Ahmad selalu berpikir positif. Mungkin ini hasil dari perjuangan Ahmad. Cukup sekian dulu cerita dari Langes Dimar yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.